Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2025 yang digelar Jumat kemarin menjadi pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Dalam sidang paripurna tersebut turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun di acara tersebut Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali absen lantaran sakit. Kehadiran dua Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo tersebut nampak akrab dan duduk bersebelahan untuk mengikuti sidang tahunan 2025 dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Mereka duduk di apit Wapres ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno dan Wapres ke-11 RI Budiono. Lalu bagaimana memaknai kehadiran para presiden ke-6 dan ke-7 tersebut secara politik? Benarkah kedua mantan presiden ini mampu memberikan dukungan secara politik ke Prabowo ke depannya? Ya pemirsa, ada sejumlah hal dan momen menarik tentunya yang kita bisa simak bersama dalam sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD 2025 pada Jumat kemarin. Selain menjadi pidato kenegaraan perdana dari Presiden Prabowo Subianto, juga hadir tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang duduk bersebelahan diapit oleh Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno dan juga Wapres ke-11 Budiono. Apa kemudian makna keakraban ataupun kedekatan antara dua mantan Presiden RI ini? Apakah ini bentuk dukungan politik penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang ramai malam hari ini ya. Datang di Apa Kabar Indonesia Malam, ada dari Projo tentunya Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Oh sorry, dari Jokowi Mania. Sorry, Jokowi Mania. Memang ngetes kita Mas ya. Oh iya. Oke. Tapi bukan bahasa Jepang ya? Oh iya. Oke, Mas Andi sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Andi. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Ini semangat 17-annya sudah selalu terasa sampai besok. Dan juga hadir bersama kita ada pakar komunikasi politik, ada Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat ya Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Kirdi Putra, pakar gestur politik tentunya. Mas Kirdi apa kabar? Baik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom dari Demokrat ada Bang Andi Malarangeng. Selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, ini gimana kita melihat atau memaknai duduknya bersebelahan Pak SBY dan juga Pak Jokowi ini pada sidang MPR dan juga sidang bersama DPR DPD kemarin Jumat? Ya, tentu saja ini memang momen yang setahun sekali ya, apalagi 80 tahun. Dan semboyannya kan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Oke. Jadi karena itu bagi Pak SBY tentu saja ini momen yang kalau memang pas waktunya pasti beliau berusaha untuk datang dan sebagai undangan dari baik Presiden maupun juga tentu saja dalam hal ini MPR. Kemudian Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi juga ternyata bisa hadir, sayang Bu Megawati tidak hadir, tetapi karena masalah kesehatan, tetapi memang tentu saja rakyat senang kalau melihat pemimpin-pemimpinnya termasuk mantan-mantan presiden bisa duduk bersama dan kemudian menghadiri upacara kenegaraan atau dalam hal ini sidang MPR dalam rangka pidato kenegaraan presiden. Ini sesuatu yang bagus dan tradisi-tradisi semacam ini juga perlu kita ke depan terus diteruskan. Oke, baik. Nah, kita coba bergerak ke another Andi. Ini namanya Andi memang jadi juru bicara kayaknya ya. Nah, Mas Andi, ini gimana nih kalau semua senang lah melihat adanya keakraban para mantan pemimpin bangsa kita. Kalau dari Pak Jokowi sendiri kemarin duduk bersebelahan sama Pak SBY, emang posisi aturan seatingnya sudah diatur dari sana atau ada request khusus nih Mas Andi? Ya, saya rasa memang sudah disetting protokoler ya, kalau saya lihat dari situ. Tapi yang kita stressing point di situ adalah ini menghilangkan kemarin dugaan-dugaan itu ya, yang mencoba merenggangkan hubungan antara presiden nih, SBY, Jokowi dan juga dengan Pak Prabowo, dengan adanya quote-unquote namanya partai biru lah ya dan segalanya itu, yang akhirnya menimbulkan polemik ya, kegaduhan itu. Ini terbantahkan juga secara visual, kita lihat bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Pak SBY ini merupakan suatu kekuatan besar. Kalau ada lagi Ibu Mega di sana, alhamdulillah kita katakan. Sayangnya absen sakit. Sayang sakit ya. Ya kita doakan cepat sembuh untuk beliau dan juga
apa yang saya mimpikan, mungkin juga mimpi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ketika mereka berduduk bersama-sama ya, dalam satu meja bundar gitu ya, entah itu ada makan siang bersama atau makan malam bersama, disitulah kita menggambarkan inilah kekuatan rakyat Indonesia, di mana elit-elit politiknya bersatu sehingga pembangunan itu akan berjalan secara mulus itu nanti ke depan. Oke, baik, Prof Gun-Gun, ini kedekatannya menjawab isu-isu kerenggangan hubungan antara para mantan pemimpin Republik ini kah? Jadi gini ya, ini kan panggung komunikasi politik ya, dan momen yang setiap tahun diharapkan sebenarnya menjadi titik temu. Rivalitas politik itu biasa, tapi ada momen kebangsaan di mana para tokoh, para elit yang biasa berada dalam situasi kontestasi itu bisa bertemu juga. Karena apa? Karena tentu bukan hanya semata-mata impresi bagi halayak luas, melainkan juga bentuk komunikasi. Kayak misalnya di Amerika ada presidential club, ya kan? Itu tradisi bagus. Kemudian di Indonesia harusnya juga menjadi sangat biasa begitu. Mantan-mantan presiden berjumpa, kemudian mentransmisikan pesan pada generasi berikutnya, sekaligus juga ada hubungan resiprokal, timbal balik, yang kemudian bisa saling menguatkan. Itu akan sangat positif bagi Republik ini. Nanti kontestasi elektoral misalnya ya berkompetisi lagi, hal biasa. Dalam konteks demokrasi ya. Oke, jadi kita harus melihat ini sebagai hal yang biasa, hal yang positif, tapi nanti kita juga bisa lebih maknai mendalam. Tadi Prof yang menarik ada resiprokal, timbal baliknya seperti apa. Tapi sebelum itu ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, ini gimana sih kalau kita coba translate gestur-gestur yang ditangkap dari kemarin duduknya Pak SBY dan Pak Jokowi sebelahan? Mungkin kita bisa lihat dari ekspresi wajah atau seperti apa Mas Kirdi? Kalau saya melihat ini dari beberapa hal ya, beberapa sudut pandang. Kalau kita bicara tentang setting arrangement, posisi duduk sudah pasti saya sepakat dengan Bang Andi tadi, bahwa bisa jadi secara protokoler memang sudah di-set, sudah pasti. Nggak mungkin kalau bahasa Jermannya di Jarno gitu. Serah lo deh duduk di mana, kan nggak mungkin ya gitu. Nah, mereka sudah di-set seperti itu. Dan bisa jadi saya sepakat dengan Prof Gun-Gun tadi bahwa ini karena komunikasi politik ke panggung rakyat Indonesia, memang istilahnya ada posisi-posisi tertentu yang didekatkan. Gitu. Nah, yang kedua dari sudut pandang personal, kalau kita bicara gestur personal, ya kalau dari beberapa potongan yang dimana mereka berdua, Pak SBY kemudian Pak Jokowi itu di-shoot bareng, bisa dilihat bahwa interaksi di antara keduanya, interaksi itu bukan cuma saya bicara dengan Prof Gun-Gun misalnya, saya bicara dengan Bang Andi misalnya, nggak gitu. Tapi ketika lirikan kecil atau misalnya posisi tangan tuh sedikit terbuka di posisi sampingnya, itu kita sebut sebagai interaksi juga sebetulnya. Nah, itu sangat minim. Ya, sangat minim. Apakah kemudian minimnya itu karena ada sesuatu yang dikatakan rivalitas tadi? Itu ya pasti, pasti nggak mungkin enggak. Mereka semua berival dari sudut pandang tertentu di sini. Kalau ketika harus berhadapan di depan rakyat ya harus tampil baik untuk memberikan sebuah katakanlah hal positif kepada masyarakat. Saya sepakat sekali dengan hal tersebut. Nah, menariknya adalah bahwa kemudian tetap secara tadi individu tetap kelihatan bahwa ada interaksinya minim lah. Saya nggak bisa bilang bahwa ada sesuatu yang berat dengan mereka. Dan ya poin ketiga adalah bahwa rivalitas itu di level atas, ini biasanya tidak muncul dalam bentuk yang tanda petik yang agresif antar mereka. Yang agresif kan yang di level bawahnya. Level bawahnya mungkin sesama juru bicara gitu. Tapi itu kan sah-sah saja gitu loh. Ya, itu yang saya lihat dari interaksi beberapa cuplikan video yang ditahan dulu Mas Kirdi. Satu-satu nanti kita buka per segmennya ya, karena masih ada 2 segmen lagi. Bang Andi Malarang yang nanti mungkin juga bisa menjelaskan soal kalau Mas Kirdi melihatnya nih kayaknya kok interaksinya minim ya. Maknanya apa? Apakah masih ada kemudian rivalitas tersebut? Dijawabnya nanti ya Bang Andi Malarang. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.